Siapa yang bisa mendefinisikan demo dengan jelas? Ini kalau ada seorang dai datang di hadapan penguasa zalim, kemudian dia mengatakan ittaqullah, kau akan masuk neraka. Mungkin menurut definisi sekarang dikatakan demo. Dilarang? Siapa bilang? Rasulullah bersabda, inna min a'dhamil jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Loh, jihad yang paling bagus adalah menyampaikan kalimat adil di hadapan penguasa yang sesat, yang zalim. Amal ma'ruf nahi munkar. Ustaz, itu demo, lihat dari sudut mana engkau memandang. Kalau dalam hal pengungkapan perasaannya, ya demo. Kalau dilihat dari kaidah amal ma'ruf nahi munkar, ya amal ma'ruf nahi munkar. Kalau dilihat dari jihad, afdalul jihad, maka hati-hati, jangan gampang mengatakan demo tidak boleh. Atas dasar apa? Lihat apa yang dilakukan. Yahi, jihad yang paling spektakuler menurut sebagian ulama tentunya, dan saya yakin itu di zaman modern di Afghanistan, yang kemudian dari jihad Afghanistan bisa melahirkan jihad di banyak tempat. Benang merahnya jelas antara jihad di Afghanistan sampai jihad di akhir masa, yaitu di Syam. Nah, antum tahu awal-awalnya mereka melakukan unjuk rasa, menuntut haknya. Antum tahu ada 4 presiden antek Rusia yang berkuasa di Afghanistan. Mereka menuntut haknya, datang ke istana. Demo gak itu? Ya, kalau menurut definisi orang-orang sekarang ya demo. Tapi kalau menuntut definisi Islam, amal ma'ruf nahi munkar, jihad. Nah, jadi bergantung kepada apa yang diperjuangkan. Kalau dia demo memperjuangkan, kami ingin supaya khamar tidak dilarang, haram demo itu, haram. Memperjuangkan supaya doli dibuka kembali, demo. Hatta pakai kerudung, hatta bawa sorban, haram, demo. Atau memperjuangkan tegaknya hukum buatan manusia, hukum Allah, minggir, demo, haram. Jadi bergantung apa yang diperjuangkan. Demo dilarang, demo makanan, demo masakan nggak dilarang, ajib. Antum tahu, pada saat awal-awal Rasulullah ada di kota Madinah, Rasulullah belum kuat. Diceritakan di situ, ya cerita ini masyhur di sirah, bisa dibuka. Nah, ada seorang wanita muslimah, dia ke pasar Yahudi, kerudungnya ditarik sama orang Yahudi, dikerjain, digodain, telanjang dia, kelihatan rambutnya. Akhirnya dia lapor kepada saudaranya, saudaranya membela, dibunuh oleh orang Yahudi. Kaum muslimin tahu, kaum muslimin datang keluar dari rumahnya melawan Yahudi tersebut. Demo gak itu? Menurut definisi Anda ya demo. Keluar dari rumah, jalan, baca takbir, menghadapi musuh, demo. Tapi ingat, itu peristiwa besar yang karena itu akhirnya Rasulullah mengeluarkan satu statement, Yahudi tinggalkan kota Madinah, kalau tidak kami potong lehernya. Jadi iman fiddin rahimakumullah, banyak maaf, hari ini ada orang yang terlalu berlebih-lebihan di dalam memandang demo. Ada ekstrem kiri, ya, nggak boleh demo, haram. Kekuatan komunitas sosial, kekuatan kaum muslim itu ada pada idharul haq, menunjukkan al-haq. Kalau tidak punya senjata untuk berjihad, menunjukkan hal dengan menunjukkan kami muslim, itu demo. Nggak boleh, ajib. Mau jadi apa kalian? Kaum muslimin di rumah saja ketakutan. Ada lagi yang terlalu berlebih-lebihan, semua demo boleh. Nanti dulu bro, lihat dulu tujuannya apa. Jadi yang kalau tujuannya dalam rangka untuk tidak menegakkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, tujuannya bukan untuk membela diri, tujuannya bukan untuk menghadapi pendoliman, jangan kau lakukan itu. Karena orang-orang ahli maksiat juga demo untuk kepentingan kemaksiatan, ya. Iman fiddin rahimakumullah. Nah,
Hati-hati. Ini ada orang yang berlebih-lebihan menggunakan dalil untuk mengatakan demo itu haram, kata dia. Dalilnya apa? Nabi Musa aja menghadapi Fir'aun dengan perkataan qaulul layyina, perkataan yang lembut. Loh, sebentar, Nabi Musa memang pada saat lembut, tapi pada saat keras berperang dengan Fir'aun. Berperang. Anda lembut terus, ya Fir'aunnya senang. Nabi Musa lembut, keras, hijrah. Bahkan Nabi Musa dikejar-kejar. Pada saat harus berhadapan. Ini saya akan tunjukkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam juz Amma, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nazi'at, surat ke-78, ya. Idhab ila ayat 17, 18, 19. Idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsha fa'arahul ayatal kubra faqaddaba wa asa summa adbara yas'a, dan selanjutnya. Apa kata Allah? Musa, berangkat kau ke Fir'aun. Fir'aun itu telah melampaui batas, dolim sedolim-dolimnya. Berangkat kau. Untuk apa? Faqul hallaka antazaka. Fir'aun, kau mau membersihkan hatimu kembali kepada kebenaran? Loh, keras ini, Pak. Fir'aun dinasehati, ajib. Kalau Fir'aun zaman sekarang, kau nasihati aku, tak penjara kau. Keras ini. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsha, mau aku tunjukkan kau ke jalan yang lurus, Islam. Supaya kau takut kepada Allah. Kemudian bukan sekedar itu, ditunjukkan mukjizatnya. Ini nantang ini. Ibnu Fiddin rahimakumullah. Jadi itulah pertanyaan yang pertama, ya. Jawabannya, demo bergantung kepada apa yang sedang diperjuangkan. Hati-hati, jangan terlalu cepat menyalahkan orang tanpa ilmu. Kalau dia memperjuangkan benar, demo itu kan cara saja, ya. Sekarang ini beberapa orang dai menjelaskan dakwah di mana-mana sambil dia berjalan cepat-cepat. Mungkin sebagian orang mengatakan demo, tapi dia sedang melakukan dakwah. Apalagi dakwah di hadapan penguasa dolim. Nah, oke, ini yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Saya janji bulan ini, minggu ini menjawab pertanyaan. Baru setelah itu kita sedikit membahas dasar-dasar fikih. Ya, mungkin pekan yang akan datang. Dan ini saya sampaikan karena ini menjadi pertanyaan hari ini, ya. Ustadz, hukum demo itu apa? Dan ada jawaban-jawaban, alhamdulillah ada jawaban yang bagus, tapi ada jawaban-jawaban yang menurut saya bermasalah, yang harus kita kita jawab, ya, supaya tidak membingungkan umat. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Ustadz, nah ini bagus pertanyaannya. Ustadz, keadaan ini sulit. Di mana-mana kemaksiatan, sementara kami ini lemah, Ustadz. Apa yang harus kami lakukan? Mau keluar rumah, wedi Ustadz. Mau menunjukkan al-haq, terus terang Ustadz, kami belum mampu. Apa yang harus kami lakukan? Biar Allah yang menjawab, ya. Masya Allah ayat ini. Coba buka surat 57, ya. Nah, surat 57. Ayatnya ayat 16, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya bacakan, alam ya'ni lil ladina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun, ya. Surat 57, surat Al-Hadid ayat 16. Baca arti yang keras. Dengarkan artinya. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras.
dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Nah, Masya Allah. Sebelum saya jelaskan isi ayat ini, saya akan jelaskan asbabun nuzul. Kenapa ayat ini turun? Saya buka di antara pendapat ulama, ada dua pendapat yang menurut saya pantas untuk saya pakai. Nah, pendapat yang pertama mengatakan ini turun di Mekah. Waktu itu kaum muslimin sudah berislam, tapi cukup lama berislam, mereka menghadapi satu keadaan yang menyakitkan. Diancam oleh orang kafir, ya, sulit, disakiti. Sementara untuk berangkat hijrah belum siap. Nah, ada juga yang mengatakan ayat ini turun waktu di Madinah setelah kaum muslimin hijrah. Rupanya setelah hijrah mereka menghadapi satu kehidupan yang agak sulit, ya, meninggalkan bisnisnya, ekonominya di Madinah, menjadi orang yang ya lebih miskin daripada sebelumnya, sehingga mereka dalam hal ekonomi sulit, akhirnya bingung apa yang harus dilakukan. Ada pendapat seperti itu. Kalau saya lebih yakin pada riwayat yang pertama, turunnya di masa sebelum Rasulullah hijrah, yaitu di kota Mekah. Turun ayat ini. Alam ya'ni lilladina amanu an tahsa'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladina utul kitab min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk takut hatinya, untuk zikir kepada Allah dan takut dengan Al-Quran, Al-Haq yang turun lewat Al-Quran. Nah, Pak, ayat ini istimewa, ya. Ada seorang preman, mantan penjahat, namanya Qadi Iyad, Fudail bin Iyad. Begitu terkenalnya dia sebagai penjahat, itu kalau dia ada di satu kampung, orang tidak berani lewat, kafilah dagang tidak berani lewat. Kalau dia ada di satu desa, ada Fudail bin Iyad, stop, tidak usah jalan. Nah, Fudail bin Iyad ini akhirnya tobat menjadi ulama terkenal, bahkan diakui sebagai ulama besar di dalam ahli sunnah, manhaj ahli sunnah wal jamaah. Nah, kalau antum baca kitab-kitabnya, qala Fudail, baca tafsir qala Fudail bin Iyad. Ustaz, saya kok tidak pernah mendapatkan Fudail di dalam tafsir. Anda pernah baca tafsir? Nah, Fudail. Jadi akhirnya dia ini, waktu dia hidup di dalam dunia gelap, dia berencana untuk merampok di malam hari. Berangkatlah dia merampok di malam hari, naik di satu rumah. Rupanya Sohibul Bait lagi sholat tahajud. Dan waktu sholat tahajud, Sohibul Bait baca ayat ini. Setelah baca Al-Fatihah, Alhamdulillah, baca ayat ini. Gemeter sang Fudail bin Iyad, gemeter. Apa kata dia? Sampai kapan aku begini? Belumkah tiba saatnya buat aku untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendekatkan diri dengan kebenaran, yaitu dengan Al-Quran. Sampai kapan aku begini? Gemeter, jatuh dia, sakitlah dia berbulan-bulan, dan akhirnya di dalam sakitnya dia bertobat, berubah dari musuh Islam bandit menjadi ulama besar, Fudail bin Iyad. Nah, alam ya'ni lilladina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Ulangi lagi bacaan ini yang keras.